Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. Hadirin yang berbahagia, untuk memudahkan urusan saudara kita yang masih belum masuk, silakan saf di depannya yang masih ada tempat diisi terlebih dahulu. Yang melihat di depannya masih ada saf yang kosong, silakan mengisi sehingga yang di belakang bisa menempati tempat yang masih kosong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hari ini kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Jumat yang dimuliakan di bulan Syawal yang penuh dengan kebahagiaan. Ada beberapa amalan yang hendaklah kita teruskan sebagai bukti bahwa kita betul-betul bersyukur atas adanya bulan Ramadan. Yang pertama tentu saja kita harus melanjutkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan agar ibadah-ibadah itu kemudian mewujud menjadi kebiasaan, menjadi habit. Kita harus menjaga agar kita tetap menjadi ahli sholat. Kita harus tetap menjaga agar kita tetap menjadi ahli sholat malam. Berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti sholat malam sudah tidak ada lagi. Ada kesalahan yang sangat fatal ketika memasuki bulan Syawal tidak lagi melaksanakan sholat malam. Ketika ditanyakan kenapa? Karena sudah tidak ada lagi bulan puasa, sudah tidak perlu taraweh. Taraweh itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu dilakukan sebelum tidur. Qiyamul lail dilakukan di bulan Ramadan itu namanya taraweh. Kalau dilakukan sesudah tidur disebut sebagai tahajud. Salat malam yang khusus secara eksplisit Allah disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi mari kita jaga bahwa hari-hari kita di bulan Syawal adalah juga hari-hari di mana pada harinya kita melaksanakan salat malam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seringkali melaksanakan salat malamnya sebelum tidur. Mungkin di antara kita ada sedikit yang belum terbiasa dengan sholat tahajud, maka laksanakan sebagaimana kita melaksanakan sholat taraweh. Sesaat sebelum tidur kita laksanakan 11 rakaat dan kita laksanakan sholat itu sebagai sesuatu yang kita lakukan melanjutkan ibadah yang sudah kita nikmati selama di bulan Ramadan. Maka laksanakan juga ibadah-ibadah yang menjadi penyempurna ibadah di bulan Ramadan. Saum 6 hari di bulan Syawal. Dan ini adalah satu saum yang Rasulullah SAW menyebutkan sesudah kita saum 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian kita saum 6 hari di bulan Syawal, itu setara dengan saum sepanjang tahun. Hadirin yang berbahagia, di bulan Syawal dan juga bulan-bulan berikutnya kita pun mencoba melaksanakan saum Senin Kamis atau saum pada pertengahan bulan Ayyamul Bid seperti saum sepanjang tahun. Jadi begitu banyak pilihan yang kemudian bisa membuat kita membuktikan atau untuk kita membuktikan kepada Allah bahwa saum kita berhasil. Ketika kita ingin menunjukkan saum kita berhasil, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan nempel
dan kemudian menjadi kebiasaan. Memang ibadah bisa jadi kebiasaan, terutama kalau ibadah itu berkesan. Ada orang yang pergi umroh berkali-kali, bahkan setahun lebih dari 3 kali. Ada yang kemudian memberikan komentar, lebih baik menolong saudaranya yang miskin daripada dipakai umroh berkali-kali. Khotib menyaksikan orang yang umroh berkali-kali itu juga orang yang banyak menolong orang-orang yang miskin. Beliau menyeimbangkan antara kepuasan spiritual beribadah di tanah suci dengan kewajibannya menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ibadah menjadi habit, menjadi kebiasaan ketika ibadah itu berkesan. Nah, mudah-mudahan walaupun kurang berkesan, kita tetap paksakan agar ibadah-ibadah yang baik yang ada di bulan Ramadan itu kita lanjutkan di bulan Syawal. Siapa tahu kesan indahnya didapat di bulan Syawal. Seandainya saja tarawih yang sepanjang bulan Ramadan itu tidak berbekas di hati kita. Kita tidak mendapatkan experience, tidak mendapat pengalaman yang khusus. Maka kita jangan menyerah, kita cari pengalaman khusus itu ada di bulan Syawal. Ketika kita niatkan betul bahwa tidak boleh ada satu malam pun yang terlewat untuk melaksanakan ibadah sholat malam. Seperti kita jaga di bulan Ramadan. Pada saat itulah mungkin Allah menurunkan pertolongan-pertolongan berupa kenikmatan ibadah di bulan Syawal. Sepasang suami istri mu'alaf dan qadarullah mendapatkan kesempatan berhaji. Pada tahun yang sama mereka masuk Islam, mereka mendapatkan kesempatan berhaji. Pada saat berhaji pembimbingnya, Allahu yarham Ki Haji Mustafid Amna, melihat bahwa jamaahnya ini ketika sedang sholat begitu nikmat dalam melaksanakan sujud. Sujudnya lama dan kelihatan begitu tumanina. Suami istri ini kemudian ditanya oleh pembimbingnya, saya melihat bapak dan ibu begitu nikmat melaksanakan sholat, terutama ketika sujud. Apa yang terjadi, kata Pak Mustafid Amna. Jamaahnya menjawab, Pak Kiai, kami kalau sedang sujud itu merasakan bahwa seluruh beban yang menghimpit kami itu diangkat oleh Allah. Maka kami merasakan nikmat yang luar biasa ketika kami bersujud. Pengalaman indah dalam ibadah, spiritual experience itu harus dikejar. Kita coba, kita minta agar kemudian yang kita lakukan itu berbekas, menghunjam ke dalam jiwa kita. Dan kita kemudian ketagihan, ingin lagi melakukan itu. Kenapa? Karena begitu dekat rasanya Allah dengan kita. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang memasukkan rasa tenang ke dalam kalbu orang-orang mukmin. Demikian pula kita coba lagi, kita laksanakan sholat malam, kita laksanakan saum sunnah. Pada saat inilah mungkin Allah memberikan pengalaman yang indah dalam ibadah dan kemudian kita menjadikan ibadah-ibadah itu sebagai bagian dari habit kita sebagai seorang muslim. Hadirin yang berbahagia, di bulan Syawal juga terbiasa kita melakukan silaturahmi. Bolehkah bersilaturahmi di bulan Syawal? Tentu saja tidak ada larangan. Bolehkah saling bermaafan di bulan Syawal? Tentu saja tidak ada larangan. Bersilaturahmi dan bermaaf-maafan bukan hanya ada di bulan Syawal. Tapi kalau di bulan Syawal kita jadikan momentum itu untuk saling memaafkan, untuk memperkuat silaturahim, tentu tidak ada salahnya. Rasulullah SAW bersabda, sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik padanya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahim. Jadi perintah bersilaturahmi atau silaturahim ini adalah perintah sepanjang tahun. Namun apabila di bulan Syawal, pada saat berkumpul keluarga besar, pada saat di mana memang momentum liburnya pada saat itu kita berkumpul bersilaturahmi, maka jadikanlah itu sebagai sarana untuk meningkatkan, mengikat lebih kuat lagi cinta kasih di antara kita bersama keluarga dan saudara kita. Dan salah satu simpul dari silaturahmi adalah memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah pada kita. Dan memberikan maaf adalah bagian dari ciri saum kita berhasil. Saum itu tujuannya takwa. Dan orang takwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu ciri takwa adalah pemaaf. Maka kalau di bulan Syawal kita datang pada orang tua kita, bertemu dengan keluarga dan saling memaafkan. Kadang-kadang gesekan di dalam keluarga lebih hebat daripada gesekan antara keluarga. Kadang-kadang permusuhan dalam keluarga lebih hebat daripada permusuhan kita dengan orang lain. Khotib menyaksikan bagaimana sakitnya seorang ibu yang anaknya berbulan-bulan tidak mau menghubungi. Nomor telepon ibunya diblok, sakit luar biasa.
Sang anak merasa sakit hati kepada ibunya karena merasa diperlakukan dengan tidak baik, dibedakan dengan yang lain. Ibunya merasa tidak pernah melakukan itu. Konflik internal seringkali lebih hebat daripada konflik eksternal. Maka kalau di bulan Syawal ini kita bawa hati yang bersih, kita maafkan siapapun yang pernah berbuat salah pada kita, maka insya Allah ini menjadi salah satu ciri bahwa saum kita berhasil. Kenapa? Karena dalam jiwa kita sudah ada pemaaf. Kita pulang kampung dengan tidak membawa dendam. Kita datang kepada orang tua kita, ketemu dengan sanak keluarga dengan tidak membawa dendam. Kita maafkan, apakah orang itu meminta maaf atau tidak, kita sudah maafkan. Kalaupun dia tidak datang meminta maaf, sudah kita maafkan. Begitulah akhlak orang-orang soleh. Orang-orang yang kemudian mendapatkan keistimewaan. Seorang sahabat bernama Abu Dujanah dalam keadaan sakit yang berat di akhir hayatnya, namun wajahnya begitu bercahaya. Ketika ditanyakan kepada sahabat yang lain apa yang biasa dilakukan oleh Abu Dujanah setiap malam senantiasa memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Sebelum dia pergi tidur, beliau memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepadanya. Abu Dujanah tahu bahwa pemaaf adalah salah satu ciri takwa. Dan kalau kita memiliki ciri takwa, insya Allah saum kita berhasil. Karena saum itu tujuanlah meraih predikat takwa. Sidang Jumat yang berbahagia. Dan ketika kita melihat salah satu ciri takwa adalah pemaaf, kita kemudian tahu kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, pemaaf itu ternyata adalah sikap agung yang universal. Bukan hanya khas milik kaum muslimin. Kenapa? Karena orang lain yang bukan Islam juga bisa menjadi pemaaf. Kita tentu melihat keagungan akhlak Rasulullah SAW yang memaafkan orang-orang Taif. Kita melihat keagungan akhlak Rasulullah ketika memaafkan Wahsy yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kita juga kagum dengan ketinggian akhlak Buya Hamka. Orang yang dipenjara oleh Bung Karno tanpa proses hukum sebagai tahanan politik. Namun ketika ajudan Bung Karno datang saat Bung Karno ada dalam keadaan sakit berat dan berwasiat bahwa ingin agar jenazahnya disolatkan, dipimpin solat jenazahnya oleh Buya Hamka. Buya Hamka menerimanya dengan lapang hati. Buya Hamka tidak punya dendam pribadi kepada Soekarno. Tahun-tahun politik tahun 60-an yang namanya Buya Hamka dihujat habis-habisan oleh orang yang bernama Pramudia Anantatur. Melalui korannya Pramudia Anantatur membuat hujatan-hujatan dan tuduhan-tuduhan sangat serius. Kalau sekarang sudah bisa masuk kategori UU ITE. Begitu hebat dibukukan oleh Taufik Ismail dan DS Mulyanto. Bagaimana serangan dari orang-orang komunis kiri kepada Buya Hamka dan kawan-kawan. Namun suatu sore datang ke tempat Buya Hamka. Sekian puluh tahun sesudah konflik politik itu berlalu. Datang ke rumah Buya Hamka di Kebayoran Baru. Sepasang laki-laki dan perempuan. Yang anak perempuan itu berkata, Pak Kiai, saya diutus oleh ayah saya untuk bertemu dengan Bapak. Untuk keperluan apa, kata Buya Hamka? Ini laki-laki ini adalah calon suami saya, tapi dia bukan Islam. Ayah saya meminta agar calon suami saya masuk Islam terlebih dahulu, baru kemudian dia bisa menikahi saya. Dan sebelum dia masuk Islam, ayah saya meminta agar calon suami saya bertemu dengan Bapak untuk belajar agama. Buya Hamka bertanya, siapa ayahmu? Anak perempuan itu menjawab, ayah saya adalah Pramudia Anantatur. Menetes air mata Buya Hamka dan berkata, mari katanya belajar dengan saya. Tidak ada dendam pribadi. Buya Hamka menerima kedatangan calon penantu Pramudia Anantatur dengan putri Pramudia Anantatur untuk memberikan kepada mereka sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan agama. Maka calon suaminya ini kemudian masuk Islam dan kemudian mereka menikah. Tapi bukan hanya Buya Hamka yang punya hati yang demikian agung. Sejarah mencatat nama orang yang bernama misalnya satu saja Nelson Mandela. Pejuang di Afrika Selatan yang dipenjara puluhan tahun oleh rezim apartheid. Rezim apartheid merasa kulit putih lah yang namanya manusia. Kulit hitam bukan manusia. Maka diperlakukan dengan begitu kejam. Dan kemudian terjadi revolusi. Nelson Mandela keluar dari penjara. Kemudian beliau berjuang di bidang politik dan jadi presiden. Kemudian napak tilas ke penjara tempat beliau dulu di penjara. Orang-orang berbisik kepada Nelson Mandela, Pak, itu adalah sipir penjara yang paling jahat. Selama Bapak di penjara, dialah yang paling jahat kepada Bapak. Ini saatnya Bapak membalas dendam. Bapak bisa melakukan apa saja. Sekarang Bapak presiden dan dia tetap sipir penjara. Berikan hukuman balasan yang paling hebat kepada sipir itu.
Nelson Mandela menjawab gosokan-gosokan itu dengan berkata, saya sudah lama puluhan tahun terpenjara di balik tembok penjara dan saya tidak mau terpenjara di balik dendam dan sakit hati. Kalau Nelson Mandela saja bisa begitu, kenapa kita yang muslim tidak bisa membawa jiwa yang penuh dengan pemaaf kepada orang-orang yang mungkin sangat menyakitkan bagi kita. Berkumpullah dengan keluarga dengan hati yang penuh maaf. Maafkan orang-orang yang pernah berbuat salah dan mintalah maaf kepada siapa kita pernah berbuat salah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan kepada kita pahala saum di mana dosa kita diampuni dan derajat takwa di mana inna akramakum indallahi atqakum. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengisi khutbah yang kedua ini dengan bermunajat memohon kepada Allah di bulan Syawal yang penuh dengan kemenangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu sebagaimana Engkau terangi bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Ya Allah, lapangkanlah hati kami dan jadikanlah kami orang-orang yang memiliki hati yang siap untuk meminta maaf dan siap memberikan maaf. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami, ampuni kezaliman-kezaliman kami. Kami hamba-Mu yang lemah ini kadang-kadang berbuat dosa, bahkan dosa yang sama kami lakukan berulang-ulang sepanjang hidup kami. Padahal kami juga tahu itu adalah dosa, namun kami lakukan berulang-ulang. Ya Allah, kalau Engkau menyaksikan bahwa kami melakukan dosa yang sama berulang-ulang sepanjang hidup kami, bukan karena kami berani menentang-Mu ya Allah, namun itu semata-mata karena kelemahan diri kami, karena kelalaian kami, karena kezaliman kami, maka ampunilah kami ya Allah. Dan kami tahu Engkau adalah zat yang maha pengampun, Engkau adalah zat yang senang memberikan ampunan, maka ampunilah kami segala dosa dan salah kami, ampuni kami, bersihkan kami. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami, maafkan dosa dan kesalahannya, berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Sembuhkan orang tua kami yang sedang sakit ya Allah. Ridhokan dia dengan sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Dan berikanlah keridhaan kepada anak-anak yang sedang merawat orang tuanya yang sakit. Jadikanlah kemampuan mereka, kesediaan anak-anak yang merawat orang tuanya yang sedang sakit itu sebagai bagian dari bentuk kasih sayang kepada orang tua. Yang betul-betul kasih sayang orang tua itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Tak ada yang bisa menggantikan kasih sayang orang tua kepada kami ya Allah. Tak ada yang bisa setara dengan kasih sayang orang tua kepada kami ya Allah. Namun berikan kepada kami kesempatan berbuat baik kepada orang tua kami yang masih hidup. Memuliakannya, menyayanginya, menunjukkan kasih sayang kami kepadanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, muliakanlah keluarga kami, berikanlah kepada kami dan jadikanlah pasangan kami, anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami, pendingin mata dan pikiran kami. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang mampu menjaga diri mereka. Jauhkan mata anak-anak kami dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkan mulut anak-anak kami dari makanan dan minuman yang haram. Jauhkan pikiran anak-anak kami dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sayangi anak-anak kami. Berikan kepada mereka kehidupan yang baik, lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ya Rabbana, ketika anak-anak kami kecil, kami mandikan mereka dengan penuh kasih. Semoga kelak kalau kami meninggal lebih dulu dari mereka, mereka ridho memandikan jasad kami. Ya Rabbana, kami kenakan pakaian terbaik kepada anak-anak kami sejauh yang kami mampu membelinya. Semoga kelak anak-anak kami ridho mengenakan kain kafan ke tubuh kami ketika kami wafat. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, kami antar anak-anak kami ke sekolah-sekolah terbaik yang kami mampu menjangkaunya.
Dan kami tidak pernah berhitung berapa biaya yang kami keluarkan untuk menyekolahkan mereka. Kami ridho, ya Allah, insya Allah. Semoga kelak anak-anak kami ridho mengantarkan kami ke kuburan kami. Dan kemudian mengisi hari-hari kami di kuburan kami dengan doa-doa yang mereka kirimkan. Rabbana ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kepada kami ampunanmu atas segala dosa dan salah kami. Jadikanlah bulan Syawal ini bulan yang lebih baik bagi kami. Bulan di mana kami lebih dekat kepadamu. Lebih taat kepadamu dan menjauhi maksiat. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah mereka yang sedang dalam perjalanan ya Allah. Selamatkanlah kami yang sedang dalam perjalanan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fa ayyina rabbana bis salam wa adhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Selamatkanlah ya Allah yang sedang dalam perjalanan, jauhkanlah dari musibah dan bencana, sampaikan yang sedang dalam perjalanan ke tempat tujuan dengan selamat. Rabbana ya Rahman ya Rahim, tolonglah mereka yang sedang mencari nafkah, tolonglah mereka yang sedang menuntut ilmu, tolonglah mereka yang sedang berjuang untuk keluarganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bila ada saf di depan yang masih kosong, silakan dipenuhi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار الموسعات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.